Prototipe pesawat tempur KFX-IFX yang dikembangkan Korea akhirnya resmi diluncurkan pada tanggal 9 April 2021 yang lalu. Prototipe ini diberi nama resmi KF-21 Baromae yang akan menjadi nama resmi pesawat tempur semi siluman ini nantinya. Cukup menarik, di bagian moncong pesawat tempur prototipe tersebut masih terpampang bendera Indonesia bersama dengan bendera Korea. Bahkan, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto juga turut hadir dalam peluncuran prototipe pesawat tempur kebanggaan Korea ini. Ini menunjukkan bahwa Korea Selatan masih menganggap Indonesia sebagai partner dalam proyek ini. Padahal kita tahu bahwa Indonesia sudah menunggak pembayaran dana komitmen dan tenaga ahli Indonesia sudah pulang ke Indonesia sejak Maret 2020 lalu terkait dengan pandemi virus COVID-19. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib dan posisi Indonesia dalam proyek pesawat tempur semi siluman KF-21 Baromae ini? Dan akankah pesawat tempur yang sekilas mirip F-22 Raptor ini akan menjadi pesawat tempur masa depan Indonesia? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini. Korea Selatan dan Indonesia sejatinya sudah menjadi partner pengembangan pesawat tempur KFX-IFX sejak tahun 2012 yang lalu. Dalam pembiayaan proyek ini, Korea Selatan akan menanggung beban 60%. Korean Aerospace Industry atau KAI sebagai kontraktor utama akan menanggung 20% dan sisanya 20% akan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Namun sayangnya, sekitar 2 tahun terakhir ini, tersiar kabar bahwa Indonesia terlambat membayar dana komitmen ini. Sumber berita CNN Indonesia bahkan menyebutkan hingga Oktober 2020 saja, Indonesia sudah menunggak sekitar 600 miliar won atau sekitar 7,8 triliun rupiah. Bahkan dalam acara peluncuran prototipe KF-21 beberapa waktu lalu, pemerintah Korea Selatan kembali menyinggung keterlambatan Indonesia ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia sampai menunggak dana proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Baromae ini? Alasan pertama tentu saja keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Indonesia. Apalagi kondisi pandemi virus COVID-19 sekarang benar-benar menyulitkan semua negara. Tetapi, menurut hemat admin, sekali lagi, menurut pendapat pribadi admin, keterlambatan pembayaran ini bukan semata-mata karena masalah anggaran, tetapi karena Indonesia merasa bahwa Korea Selatan tidak membuka akses penuh bagi tenaga ahli Indonesia yang terlibat dalam proyek pengembangan pesawat tempur modern ini, terutama pada data 4 core teknologi seperti radar AESA, Infrared Search and Track System, Electronic Opto Targeting Pod, dan Radio Frequency Jammer. Korea tampaknya enggan membuka akses secara luas kepada Indonesia terkait teknologi kunci pesawat tempur ini. Kita tahu bersama, Korea pun pada awalnya sangat kesulitan setelah Amerika menolak memberikan 4 core teknologi kunci ini. Nah, Korea yang akhirnya bersusah payah mengembangkan 4 teknologi kunci ini bisa saja enggan untuk membagikannya kepada Indonesia. Keengganan Korea ini direspon Indonesia dengan keterlambatan pembayaran dana komitmen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia akan segera membayar tunggakan ini? Dan apakah Korea akan membuka akses teknologi yang diminta Indonesia? Di sisi Indonesia, belum ada tanda-tanda terkait pembayaran. Apalagi, pandemi COVID-19 sangat membebani anggaran pemerintah Indonesia. Di sisi Korea Selatan sendiri pun, tampaknya akan sulit membuka akses penuh bagi Indonesia. Apalagi mengingat, pemerintah Korea Selatan bersama KAI menanggung 80% dana, di mana Indonesia hanya menanggung 20% saja. Tentu saja, Korea Selatan punya alasan valid untuk tidak membuka teknologi yang dianggapnya rahasia. Lalu bagaimana nasib proyek KFX-IFX ini jika Indonesia tetap menunggak pembayaran? Sulit untuk ditebak, tetapi faktanya Indonesia menunggak sejak akhir tahun 2019 yang lalu.
Dan dalam periode itu, Korea Selatan tetap melanjutkan proyek kebanggaannya ini, bahkan sampai meluncurkan prototipe pertama pada tanggal 9 April 2021 yang lalu. Artinya, tanpa bantuan dana dari Indonesia pun, Korea Selatan mampu menjalankan proyek ini. Bagi Korea Selatan, proyek ini tampaknya sudah pada tahap too big to be fail, alias apapun yang terjadi, Korea akan terus melanjutkannya. Dengan atau tanpa Indonesia, Korea Selatan tampaknya sudah siap. Lalu kenapa Korea tetap mempertahankan Indonesia yang ogah-ogahan membayar dana komitmen? Ini sebuah pertanyaan menarik. Meski Indonesia terlambat membayar, faktanya posisi Indonesia sangat dibutuhkan Korea. Bukan sekedar terkait tenaga ahli Indonesia dan dana 20% yang ditanggung Indonesia, tetapi fakta bahwa Indonesia adalah pasar potensial pertama penjualan pesawat tempur semi siluman KF-21 Baromea ini nantinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia berkomitmen membeli sekitar 50 hingga 80 unit pesawat tempur KF-21 Baromea di masa mendatang untuk memperkuat militer Indonesia. Artinya, jika Korea Selatan mendepak Indonesia dari proyek ini, Korea Selatan tidak akan bisa lagi berharap Indonesia akan membeli puluhan pesawat tempur ini di masa mendatang. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Korea Selatan, karena faktanya menjual puluhan pesawat tempur, apalagi pesawat tempur desain baru seperti KF-21 Baromea, ini sangatlah sulit. Negara-negara yang tidak terlibat dalam pengembangannya tentu lebih memilih pesawat tempur lain seperti F-15, F-16, Sukhoi Su-35, Dassault Rafale, dan lainnya yang lebih teruji. Pihak Indonesia pun sangat menyadari pentingnya posisi Indonesia dalam proyek KFX-IFX ini. Itulah yang menjadi daya tawar Indonesia dalam mengulur-ulur pembayaran, sekaligus menuntut akses yang lebih besar bagi tenaga ahli Indonesia yang terlibat. Bahkan belakangan, pihak Indonesia meminta Korea memberikan akses Indonesia agar tenaga ahli Indonesia bisa mengejar ketertinggalan setelah setahun pulang kampung imbas pandemi COVID-19. Pihak Indonesia sendiri pun tampaknya sudah punya rencana cadangan selain pesawat tempur KF-21 Baromea ini. Seperti kita ketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gencar mengincar pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis, F-15EX Strike Eagle, dan F-16V Block 72 Viper dari Amerika. Seperti permainan catur, baik Indonesia dan Korea Selatan memainkan strategi untuk kepentingan masing-masing. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja kisah permainan strategi antara dua negara dalam proyek pengembangan pesawat tempur semi siluman ini. Bagi Indonesia sendiri, pesawat tempur KF-21 Baromea direncanakan akan menjadi pesawat tempur masa depan Indonesia. Bahkan Indonesia berharap PT Dirgantara Indonesia bisa memproduksi atau paling tidak bisa merakit pesawat tempur KF-21 Baromea untuk Indonesia. Pesawat tempur KF-21 sendiri dirancang menjadi pesawat tempur generasi 4,5 yang memiliki RCS yang sangat kecil, sehingga sulit dideteksi radar lawan. Bahkan, pesawat tempur ini bisa dikembangkan menjadi pesawat tempur generasi kelima, alias pesawat tempur siluman sekelas F-35 Lightning II, F-22 Raptor buatan Amerika, dan Sukhoi Su-57 buatan Rusia. Tentu saja akan menjadi sangat menarik jika Indonesia memiliki dan bisa terlibat memproduksi pesawat tempur secanggih ini. Kita tunggu saja. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silakan klik like, komen, share, dan subscribe channel Analisis Militer ini. Terima kasih.